Saat ini, hidroponik menjadi tren pertanian yang sangat diminati oleh kalangan remaja. Hidroponik bukan hanya sekedar tren, tetapi juga memiliki dampak sosial yang positif. SMK aku pertanian, jadi aku tinggal di sini terus rekrutkan. Pekerjaan saya sehari-hari, saya masih kuliah sambil kerja budidaya hidroponik dengan produksi selada. Perkenalkan, nama saya Haidar Gunawan Nasir, saya berasal dari Bantul, umur saya 22 tahun. Alasan saya tertarik ke hidroponik yang pertama dari cara menanamnya, kemudian dari hasil jualnya. Penanaman hidroponik ini menurut saya cukup simpel atau cukup mudah, karena kita menanam tidak harus mencangkul seperti petani-petani yang di Jawa. Untuk pengontrolan hidroponik ini juga cukup mudah. Mungkin kalau untuk pengontrolannya dilakukan setiap pagi sore. Untuk jarak lubang tanam yang ada di greenhouse ini, saya menggunakan jarak 20 sampai 25 cm. Nah, kenapa saya jadikan dua? Alasannya, saya produksi selada itu ada dua jenis. Yang pertama, jenis selada Jezebel dan jenis selada bejo anizel. Nah, untuk yang jarak tanam 20 cm ini saya pakai untuk jenis selada yang anizel, karena untuk selada anizel ini tanaman seladanya tidak terlalu besar, sedengan lah, sehingga saya menggunakan jarak 20 cm. Nah, kalau untuk yang 25 cm ini itu untuk bejo Jezebel, karena bejo Jezebel ini cukup lebar, cukup besar untuk tanamannya, sehingga memerlukan jarak lubang yang luas. Oh iya, untuk modal awal yang saya butuhkan untuk membuat greenhouse dan instalasi ini, kemarin saya habis 25 juta. Nah, itu 25 juta itu sudah mencakup semua, mulai dari pembuatan tukang, terus plastik, baja ringan, pralon, dan lain-lain. Untuk pemasaran kerjasama dengan catering, awalnya saya suplai ke pengepul. Nah, kalau ke pengepul itu saya rasa hasilnya tidak nutup, istilahnya tidak untung gitu, karena kalau ke pengepul itu harganya rendah, beda sama kita jual sendiri. Kalau kita jual sendiri kan semuanya kita mau jual harga berapa, yang penting kualitasnya dari sayuran itu bagus. Untuk instalasi yang saya gunakan ini, saya menggunakan sistem NFT, karena kalau untuk sistem NFT ini menurut saya yang paling cocok atau paling mudah untuk saya gunakan. Karena kalau untuk sistem yang lain, contohnya DFT, rakit apung, itu masih memerlukan biaya yang cukup mahal. Kalau untuk sistem NFT ini saya tidak menggunakan netpot. Kelebihannya itu, kenapa saya tidak menggunakan netpot? Karena kalau untuk penggunaan netpot itu memerlukan biaya tambahan. Kita harus beli netpot, beli kain flanel, itu. Terus kalau untuk panen kita harus kerja 2 kali lah kalau pakai netpot. Kalau nggak pakai netpot kan langsung. Untuk tandon yang saya gunakan itu ada 2. Ini kan ada 4 instalasi. Nah, ini setiap 2 instalasi itu 1 tandon. Ya, karena saya menggunakan tandon yang nggak terlalu besar, cuma kapasitas 200 liter. Kalau dari harga yang saya jual ini, saya di harga 20.000
per 1 kilo. Omsetnya bersih sekitar 1.500.000. Itu bersihnya 1.500.000. Itu kalau penuh semua. Keseluruhan ini bisa dapat 100 kilo. Untuk di hidroponik ini kita itu pakainya air sumur. Nah, untuk air sumur kita pakai mekep sampai mekep kandon. Nah, kalau di hidroponik itu nggak pakai airnya banyak, cuma sedikit, soalnya kan pakai sutra, nanti bisa ada puterannya. Cuma air naik keluar puter, nanti paling pengurangannya itu karena airnya mengkurang. Untuk selada itu biasanya panen dalam waktu 45 hari, kalau pasca itu 65 hari, kalau untuk tangki 20 hari itu, kalau pakcoy 35, kalau yang lain beda-beda mbak, tergantung jenisnya. Kalau yang lama itu kali lama, soalnya kali itu potong daun. Di sini itu kesulitan dalam hidupnya biasanya ada hama. Nah, yang hama itu biasanya menyerang pada bawah daun. Biasanya itu jenis kutu. Sama itu beberapa kali di sini itu pakcoy. Pakcoy itu ada hama ulat sama ada hama kutu kebul. Jadinya itu tanamannya bolong-bolong sama ada yang langsung busuk. Cara mengantisipasinya, nah kalau emang ular kita diambil dikesak lagi. Nanti kalau udah itu banyak, itu kita mengambil pupuk yang digunakan dalam hidroponik itu namanya pupuk organik. Pupuk organik itu ada dua larutan, yaitu pupuk A sama pupuk B. Kalau pupuk A itu yang warnanya putih atau merah, sedangkan B itu yang warnanya hijau. Nah, dua pupuk itu satu kesatuan tapi tidak bisa langsung dicampur. Misal kalau dicampur nanti mengendap. Nah, nutrisi dari pupuk-pupuk itu partikel-partikel dalam tanah yang dibutuhkan tanaman. Nah, kita dibuat seperti bubuk biar nyuplai ke nutrisi yang di air. Untuk pemberian pupuknya kita ngeceknya setiap hari. Awal mula itu kita nama air dulu, baru ngecek pH, baru ngecek ppm. ppm itu kebutuhan nutrisi. Nah, kalau pH, biasanya pH kalau untuk tanaman hidroponik paling bagus itu di antara 6 sampai 65. Nah, kalau misal pH-nya itu terlalu tinggi, kita bisa pakai pH down. Kalau pH-nya terlalu rendah, kita bisa pakai pH up. Sedangkan untuk nutrisi itu tergantung jenis tanamannya. Ada juga kalau sawi-sawian itu di angka 1000. Kalau yang selada itu di angka 700 sampai 900. Banyak jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan sistem hidroponik, seperti sayuran maupun buah-buahan. Untuk yang sayur juga ada cabai dan juga tomat. Nah, yang bestseller di sini itu ada tanaman namanya itu sawi pagoda. Sawi pagoda itu sejenis sawi pakcoy tapi rasanya lebih manis. Bentuknya aja seperti bunga, kan lebih menarik. Sama di sini itu yang paling minat sama melon. Soalnya di sini nanamnya itu melonnya jenis Invernon. Sama kalau cabai, kita nanam cabai jenis cabai rawit itu bisa rindu. Untuk pemasaran, untuk sejenis sayur biasanya kita kirim ke resto-resto sama masyarakat umum. Biasanya banyak yang ibu-ibu kesini langsung beli, mbak mau beli ini, tuh, terus langsung beli. Ada juga kita supply ke hotel. Nah, kita supply ke hotel Marriott. Ada juga kalau untuk sayur, tidak harus sayur. Di sini udah bibit kecil aja dijual. Tidak hanya perlengkapan, tidak hanya sayur, tapi bibit dijual, perlengkapan juga dijual. Nah, ini adalah contoh bibit yang berada di sini, yaitu namanya sawi pagoda. Sawi pagoda itu sejenis sawi-sawian, tapi rasanya lebih manis kalau bisa. Bentuknya juga lebih bagus.
Kedepannya ya untuk para generasi muda atau anak-anak muda, ayolah kita sama-sama membangun pertanian hidroponik ini untuk daerah Bantul dan Jogja. Kalau bisa kita buat yang seluas-luasnya untuk mencukupi suplai yang ada di daerah Bantul dan Jogja. Kebetulan kalau untuk permintaan itu cukup tinggi. Apa ya namanya? Suatu harapan bagi saya untuk bisa mencukupi kebutuhan selada yang diinginkan. Nah, kalau untuk tadi untuk cara menanamnya itu sangat mudah. Hanya saja niat dan keinginan kita untuk berusaha.